felt the glow, the warmth inside me, it kept me afloat. Felt like heaven, it found my bones, and gave me comfort when nothing was. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me from. Now you're gone, I'm alone. Guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Baik. Lagi ngapain sekarang? Halo, teman satu sekolah. Hai. Aku Dava. Aku Pita. Kita mau bahas tentang kangen sekolah. Kangen sekolah. Soalnya kan ini COVID. Karena COVID kita lagi di kangen sekolah gitu. Gimana saatnya di sekolah jadi pudar karena kita di rumah terus. Aku juga udah live di IG bareng salah satu anak dari Aceh, namanya Ica Kalisa. Dia itu anak murid baru lulus SD mau masuk SMP, dan menurut dia tuh belajar daring kayak gini tuh gimana ya, susah sih, lebih enak untuk ketemu sama gurunya dan dijelasin langsung ketimbang daring. Ya memang susah karena aku pun juga gitu. Pas aku kuliah tuh rasanya seru gitu, ketemu teman-teman, ngobrol sama dosen, tanya jawab. Nah, ketimbang yang namanya duduk di rumah buka laptop cuma ngeliat kelas online gitu doang, terus Google Meet cuma bilang hadir Pak gitu doang. Nah, dosen di sana pas saat online learning itu gak ada yang namanya ngejelasin, adanya ngasih tugas itu maksimal kita harus ngerjain 100 menit, setelah itu selesai. Kalau kamu? Kalau aku
kemarin kan aku baru lulus SMA tahun ini, jadi pas benar-benar hari 2 minggu UN itu setelah ujian sekolah, dan besokannya itu langsung kita lockdown ya, langsung kayak gitu, langsung PSBB. Dan itu tuh apa ya, pas mau UN tadinya kita mau belajar tuh, ini beneran, jadi kayak ragu-ragu kan awalnya, apalagi anak SMK yang Seninnya itu langsung UN, jadi kayak kok nggak UN sih ya, kita seneng Nggak sih fair ya? iya, awalnya kayak seneng, cuman kayak kesini kita jadi makin mikir susah juga ya kalau nggak UN, susah juga ya kalau nggak belajar ketemu bareng guru, bareng temen, kayak gitu. Susah tuh dalam arti di PTN-nya ya? Iya, masuk PTN-nya juga, terus kayak apa ya, ilmunya jadi kayak ngegantung gitu nanti nggak kayak kita belajar kemarin tuh nggak ada finalnya, jadi kayak gitu ngambang. Waktu awal COVID-19 ini itu bulan apa sih? Bulan Maret Maret ya? Maret pertengahan gitu. Itu awal semester 2. Awal aku semester 2 udah diumumin yang namanya surat edaran dari rektor. Itu harus langsung stop pembelajaran di dalam kelas di kampus, itu udah langsung online. Nah di situ aku waktu itu sempat itu kan pengenalan semester baru ya, semester 2. Nah pengenalan temen-temen ini aku bakal pikirnya tuh panjang, kayak misalnya panjangnya tuh kayak wah ini seru nih, ada teman baru, kelas baru ya kan, terus apa-apa baru gitu kan, terus kelompok baru dan banyak lah gitu kan. Itu aku sedih banget sih, udah kelas baru malah nggak ada apa, malah disuruh di rumah ya, jadi ya udah main aja, udah kita ngikutin aja gimana maunya COVID. Tapi kalau penonton nih bisa lihat, teman-teman satu sekolah bisa lihat itu di feed-nya Instagramnya satu sekolah, banyak banget anak-anak yang apa ya, umurnya ada yang sepantaran sama kita, bahkan ada yang lebih muda dari kita, itu isi kegiatannya tuh benar-benar kayak aku bisa ngelakuin ini deh dari belajar di rumah, dan itu benar-benar kayak bagus gitu loh. Ada yang main pingpong, belajar panah juga kayak Ica, kayak gitu-gitu deh, jadi kayak nggak sia-sia sih. Cuman ya kita kan namanya makhluk sosial ya, nggak bisa selama-lamanya juga semuanya daring kayak gitu. Jadi olahraga di rumah, Iya benar. ngapa-ngapain di rumah. Nah kalau orang gabut biasanya itu kita ngapain ya? Ya makin bingung mau ngapain. Iya benar. Yang biasanya kita di luar, misalnya di kampus ya. Kalau misalnya kalau aku itu di kampus kan itu waktu jadwal kampus itu kan renggang itu dalam artian jam 1 kelas. Nah setelah kelas misalnya selesai itu jam 3. Nah selesai jam 3 lengkap lagi jam 5 ada kelas, jadi jam 5 sampai jam 7 malam. Nah itu kan biasanya yang renggang dari masuk kelas pertama sampai kelas kedua itu kan renggangnya 1 jam. Itu kan kita biasanya ngumpul di tempat teman, membahas kayak kita pelajarannya apaan ya gitu kan, terus ngerjain tugas, ngobrol-ngobrol gitu. Kita biasanya ngerjain itu kayak gitu-gitu. Nah tiba-tiba setelah COVID-19 menyerang, ya udah nggak ada itu lagi, bubar. Kayak dulu tuh ngegabutnya tuh seneng gitu nggak sih? Iya, kayak masih bisa sama orang lain, bisa berinteraksi ya kan? dengan orang bisa lain. main, bener. Sekarang tuh ngegabutnya bener-bener kayak aku sendiri nih kayak gitu. Nah kalau kamu kalau di sekolah gimana? Aku di sekolah tuh kan aku juga tahun ini pas 12 kan, baru lulus SMA. Kayak ya memang banyak sih tugas-tugasnya waktu semester pertama itu. Terus semester kedua tuh mulai kesini kayak mulai, kan kelas 12 udah mulai banyak ujian juga kan, jadi pelajarannya tuh udah mulai dikurangin, dan kita mulai pemantapan untuk ujian nasional, untuk SBMPTN, UTBK dan lain sebagainya kan. Cuman setelah
apa ya, tiba-tiba pas di pertengahan kita mulai fokus, tiba-tiba di stop gara-gara lockdown, PSBB dan lain sebagainya, nggak disuruh ke sekolah lagi. Kita tuh jadi apa ya, jujur sih kalau belajar di rumah tuh kayak males-malesan gak sih? Kayak nggak ada teman buat ikuti. Kayak Iya, gimana bener. ya, kayak ogah-ogahan Iya, gitu. bener. Belum lagi kalau internetnya lemot. Kalau sama temen-temen kan kayak yang ini nih susah nih, kira-kira nanya sama teman kan juga bisa kan, ada yang ngerti kayak gituan. Kalau ini sendiri jadi bingung juga. Mau nanya ke orang tua, ntar orang tua juga bingung mau jawab apa gitu kan. Terus kalau misalkan apalagi ya, kita mau ngerjain sesuatu di rumah kayak belajar itu keburu malas duluan gak sih? Kayak lingkungannya beda aja gitu sama sekolah. Kayak di sekolah pasti atmosfer belajarnya kenceng banget kan. Iya. Kalau di rumah tuh kayak atmosfer istirahat mulu kayak Iya, gitu. istirahat mulu, nggak ada HP mulu, padahal tugasnya banyak. Iya bener. Nah, terus menurut kalian COVID-19 ini gimana? Boleh dong cerita aja di kolom komentar, nanti kita bacain. Nanti kita pilih cerita yang paling bagus. Nah, Jadi bisa jadi kan jadi obrolan kita. Iya. Nah, aku berpikir ya, kalau misalnya kan ada nih, kamu kan SMA ya? Iya. SMA berarti kalau SMK kan biasanya kalau yang kelas 11 atau kelas 10-nya itu semester 2-nya kan pasti PKL ya. Ada yang namanya PKL karena aku juga pernah PKL karena aku pernah SMK juga. Nah, itu setelah di stop COVID-19 gimana? Masa menggantung gitu? Terus buat laporannya gimana? Iya, masa nggak PKL nggak seru banget ya? Nah, ini yang buat yang anak-anak SMK yang masih kelas 11 semester 2 itu tolong dong ceritain ke kita gimana. Ya, itu juga bakal jadi bahan untuk ini nggak sih, introspeksinya pemerintah, cara ngatasinnya itu gimana sih PKL Dampaknya itu apa gitu kan. selama pandemi kayak gini kan. Masa ya ngerjainnya di rumah kalau orangnya rajin, kalau malah Kalau udah di rumah maunya males-malesan kan. iya. Belum lagi kalau anaknya gamer main game mulu Udah PKL-nya Kayak- masangnya game aja. kayak aku kan juga gamer, cuma kan nggak yang apa harus Panas banget gitu kan. Kita punya waktu juga. Kalau misalnya COVID-19 ini berpengaruh pada misalnya yang kita tadinya apa tugas di kampus, kita bakal fokus di tugas itu. Kalau di rumah kita nggak fokus. Ya, tapi aku banyak lihat di berita juga ya, ya apa namanya, yang ngerjain tugas di rumah itu kadang terkendala sama yang di rumah juga, kayak misalkan dia harus jagain adiknya kayak gitu, kayak harus bantuin ibunya dulu sebelum ngerjain tugas atau sebelum Zoom kayak gitu. Itu sebenarnya gimana ya, agak menyusahkan sih, nggak terlalu menyusahkan, cuman kayak ngebuat kita jadi ke distract belajarnya kayak gitu. Iya benar sih, karena ada yang kalau aku ini ya, aku perhatiin ada yang bukan masalah, cuma satu masalah, internet lemot. Iya banyak banget deh kayaknya. Nah, internet lemot udah pasti, server penuh udah pasti down. Iya. Nah, yang kasihan ini yang nggak punya HP sama internet, dia nggak punya paket data, entah itu dia pinjem orang tuanya, entah dia pinjem tetangganya, kuotanya nyolong, bagaimana kita Bahkan nggak tahu. ini loh, aku pernah baca juga, katanya kalau anak-anak yang di pelosok-pelosok itu dia mungkin punya HP ya, cuman HP-nya nggak terlalu bagus atau gimana ya, dia tuh nyari sinyalnya tuh bener-bener kayak ke hutan, naik pohon kayak gitu ya. Nah, Kayak itu yang kasihan. wow, worth it banget sih dia. Nah, pemerintah gimana untuk menghadapi dampak dari semua ini? Masalah ini juga berlangsungnya sampai bulan akhir di tahun 2020 kan, nggak bisa secepatnya juga, vaksin COVID-19 juga belum ditemukan.
Jadi sebenarnya kita perlu banget yang namanya inovasi pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya kita nggak nyalahin ya, kita nggak nyalahin pemerintahnya, cuma kita nanya aja solusinya gimana supaya kita masyarakat juga nggak kesulitan, ya kan? Selanjutnya kita akan hadirkan fakta-fakta yang muncul ketika belajar dan aktivitas lainnya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, berikut ini adalah data dan fakta dari satu sekolah. Yo, my name is DJ. This is Northern Music. You can call me 4 in the morning. Dan toleransi, serta kesan bulan Ramadan dan harapan akan perayaan Idul Fitri. Dalam siaran pers Gravity.